Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara kita pada pagi hari ini. Halo semua, kembali lagi bersama podcast Puskesmas Wolo Menyapa, obrolan menarik, informasi tepat, masyarakat sehat. Saya Dr. Gigi Lutfia Ulfa, hari ini akan memandu kegiatan podcast ketiga kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas seputar pelayanan di Puskesmas Wolo, khususnya di BPJS dan pendaftaran. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak narasumber, yaitu Bapak Kepala Puskesmas, Amir Sam SST MKM. Nah, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Amir Sam SST selaku Kepala Puskesmas Wolo yang bertugas selama ini dan diberikan tanggung jawab untuk memimpin di BLUD PTD Puskesmas Wolo. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih perkenalan singkatnya ya Pak. Sebelum kita melangkah ke topik pembahasan kita, buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share link kita agar rekan-rekan dan keluarga dapat mendapatkan informasi yang menarik ini. Nah, selanjutnya, untuk memulai topik pembahasan kita pada pagi hari ini, sebelumnya Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi kesehatan secara menyeluruh di bidang pelayanan kesehatan, khususnya 6 pilar kesehatan. Nah, di 6 pilar kesehatan ini yang mengedepankan yaitu upaya promotif dan preventif. Nah, di Puskesmas Wolo sudah menerapkan sistem pelayanan ILP. Nah, untuk pengantar, sebenarnya apa sih Pak sistem integrasi layanan primer itu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, Bapak Ibu seluruh penonton podcast hari ini, jadi perlu saya jelaskan apa sih itu ILP. Jadi ILP itu adalah suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan primer atau pelayanan dasar, ya, sehingga masyarakat itu lebih mudah mengakses, kemudian berkesinambungan, kemudian komprehensif, dan tentunya berpusat pada individu, keluarga, dan masyarakat seperti itu, Dok. Itulah ILP yang selama ini mungkin di masyarakat masih belum banyak yang tahu, ya, karena memang ada perubahan. Ya, kalau dulu itu kan dia masih sifatnya pelayanannya dia poli, ya, kalau sekarang sudah berubah, ya, dari poli menjadi klaster seperti itu, Dok. Kira itu. Jadi sistem ILP ini sudah mencakup seluruh siklus hidup ya Pak ya? Ya, seluruh benar. siklus hidup. Nah, untuk per klaster tadi Pak, apa saja pelayanan di klaster Puskesmas? Oke. Jadi untuk pelayanan itu sendiri yang berubah dari poli menjadi klaster, saat ini itu ada 5 klaster. Yang pertama itu klaster manajemen, kemudian yang kedua adalah klaster ibu dan anak, yang mana di klaster ibu anak ini terdiri atas pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, dan pelayanan anak itu sendiri. Kemudian ada juga remaja dan kesehatan reproduksi. Kemudian klaster ketiga yaitu adalah klaster usia dewasa dan lanjut usia. Nah, jelas bahwa di sini yang dilayani adalah usia dewasa dan lanjut usia. Kemudian di klaster selanjutnya, klaster 4 itu adalah klaster penanggulangan penyakit menular. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa pada saat melakukan pendaftaran kita kan ada namanya screening, ya, sehingga tadinya orang yang datang itu belum tahu, mungkin dia hanya awalnya keluarnya hanya sakit kepala. Namun setelah dilakukan screening, maka itu akan bisa terjawab dengan sendirinya, ternyata dia sudah punya penyakit lain, ya, sehingga itulah hebatnya ILP ini. Kemudian yang terakhir itu adalah pelayanan lintas klaster. Nah, lintas klaster ini sendiri itu ada terbagi beberapa bagian, terdiri dari UGD, farmasi, laboratorium, dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Sekira itu, Dok, seperti itu. Jadi di semua klaster apakah ada dokternya, Pak? Ya, jadi alhamdulillah untuk ILP ini sendiri, khususnya di Puskesmas Wolo saat ini,
Jadi yang ada dokternya itu adalah di klaster 2 dan klaster 3. Itu sudah ada dokternya Ada masing-masing. dokter ya. Iya. Nah, itu tadi ya penjelasan singkat mengenai sistem ILP ILP. yang dimana sistem ILP ini yang membedakan kita sudah di screening di awal. Jadi penyakitnya sudah ditahu di awal dan ada klaster 4 yaitu penanggulangan penyakit. Nah, jadi teman-teman tidak perlu menunggu sakit baru ke puskesmas ya. Ya, benar. Bisa untuk memeriksakan gizinya bisa ke klaster 4. Ya, benar dok. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut Pak. Gimana sih alur pelayanan di Puskesmas Solo? Apakah masih menggunakan nomor antrian secara manual atau bisa mendaftar online? Oh, ya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi memang saat ini semenjak diberlakukannya pelayanan ILP atau klaster, saat ini kita berlaku 2. Jadi dua-duanya itu berjalan sampai hari ini bisa manual. Nah, biasanya rata-rata yang datang melakukan pendaftaran manual itu adalah mereka yang belum, mohon maaf tanda kutip, masyarakat awam yang belum mampu mengakses pendaftaran melalui online. Ini mereka datang sendiri langsung ya. Tentunya mereka dengan membawa KTP. Yang kedua, mereka bisa mengakses melalui layanan online. Ya, apa itu? Jadi biasanya ini mereka yang sudah mampu mengakses dan memiliki HP Android ya atau smartphone. Ini bisa mereka mengakses melalui aplikasi JKN Mobile. Ya. Selain akses JKN Mobile, mereka juga bisa mengakses di WhatsApp Pandawa. Ya, ini punya BPJS yang nomornya itu adalah 0811 8165 165. Ya, seperti itu. Saya kira itu dok ya. Jadi pendaftaran di Puskesmas bisa melalui manual dan online Pak ya, di aplikasi mobile JKN. Iya, benar sekali. Jadi kalau di aplikasi mobile JKN, masyarakat langsung ke klaster atau tetap mengantri? Ya, jadi untuk mobile JKN, bagi mereka yang sudah mampu mengakses, ini setelah pastikan dulu, pertama ya itu tadi dok, ya masyarakat harus punya smartphone, kemudian punya data, karena masyarakat harus mendownload dulu, mendownload aplikasi mobile JKN. Nah, setelah mereka memastikan sudah ada tampil di layar gadget mereka, HP-nya, itu silakan diklik. Ya, setelah mereka klik, kemudian itu akan tampil pilihan dok di sana. Ya, ada tampilan klaster yang dituju untuk mengambil nomor antrian. Setelah mereka klik itu, mereka tinggal memilih jenis layanan yang mereka butuhkan. Seperti itu dok. Ya, sangat memudahkan ya buat masyarakat yang takut untuk mengantri di puskesmas ya. Benar. Dan ini khusus bagi mereka yang rata-rata yang bekerja. Karena mungkin pagi-pagi mereka tidak bisa langsung hadir karena ada pekerjaan sehingga mereka sudah bisa mendaftar lebih dulu, lebih awal. Ya, makasih. Oke. Untuk jam pelayanan di Puskesmas Solo Pak, jam pelayanannya bagaimana? Apakah masyarakat kalau datang jam 10 masih dilayani? Oh ya, baik. Untuk pelayanan di Puskesmas Solo, alhamdulillah kita punya aturan main atau SOP yang sudah berjalan selama ini. Untuk pendaftaran itu sendiri dok, itu bisa sudah dimulai pada saat jam 7.30 pagi. Itu pendaftaran sudah dibuka. Jadi bagi mereka tadi yang tidak bisa mengakses melalui JKN Mobile, itu bisa datang pagi di jam 7.30 untuk daftar. Kalau yang sudah tidak perlu mungkin dari rumah sudah bisa mengakses itu. Ya. Kemudian untuk pendaftaran itu sendiri itu kita buka sampai jam 11.30 dok. 11.30. Iya. Sedangkan untuk pelayanannya sendiri itu kita buka mulai jam 8. Kita on time dok, jam 8 pagi. Seperti itu. Terus kalau ada yang datang jam 3 Pak, ya. Apakah tetap bisa dilayani? Oke, terima kasih. Ini bagus sekali pertanyaannya dok. Saat ini memang ini menjadi permasalahan sendiri atau tugas kita semua, seluruh tim di Puskesmas untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena kami yakin dan kita sama-sama yakin bahwa masih banyak masyarakat yang belum kita sentuh atau belum pernah berkunjung ke Puskesmas, sehingga ini perlu kita lakukan sosialisasi sehingga mereka tahu. Nah, untuk rata-rata biasanya kasus yang datang di luar jam pelayanan klaster itu biasanya itu tadi
mereka tidak pernah berkunjung. Ya, mereka pikir pelayanan itu 1 kali 24 jam. Ya, padahal untuk pelayanan klaster itu sendiri kita kan buka hanya sampai di jam 12 siang. Nah, kalaupun mereka datang di luar dari jam itu, biasanya tim ya teman-teman di UGD itu biasanya mereka ya karena namanya baru ya mereka mencoba memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa berikutnya Bapak itu datang pada saat jam pelayanan, yaitu di jam 8.00 seperti itu, Dok. Ya. Jadi kalau UGD tetap buka 24 jam ya, Pak? Iya. Kalau untuk UGD, namun pelayanan yang tersedia di UGD untuk kasus-kasus yang emergensi ya? Benar ya, benar, Dok. Tapi jika ada yang datang tetap diberi pemahaman ya? Iya, tetap. Artinya itulah, karena itu tadi memang ini masih menjadi PR kita semua untuk memastikan masyarakat memahami alur pelayanan kita. Saya pikir ini berlaku di seluruh FKTP, saya kira seperti itu. Ya, jadi sekalian informasi buat yang menonton ya Pak ya. Ya. Jadi pelayanan di Puskesmas Solo sampai jam 11.30. Ya. Namun apabila ada kondisi yang urgen atau emergensi, silakan ke UGD Puskesmas ya. UGD Puskesmas terbuka 24 jam untuk kasus-kasus yang emergensi ya. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya Pak, kalau ke Puskesmas masih harus bawa kartu BPJS yang fisik atau bisa dilihatkan saja pakai digital? Kan sekarang sudah bawa HP. Oh ya, pertanyaannya bagus sekali, Dok. Terkait hal ini, alhamdulillah pemerintah saat ini terus berupaya khususnya di bidang kesehatan memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Nah, bagi mereka yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan saat ini, alhamdulillah, kalau Bapak Ibu ya lupa kartu BPJS-nya, tidak perlu ragu, tidak perlu ragu. Silakan datang ke Puskesmas, cukup hanya dengan membawa KTP, Dok. KTP. Iya, cukup membawa KTP karena saat ini KTP itu sudah bridging di semua unit pelayanan publik. Ya, ini satu terobosan baru sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan. Jadi tidak perlu cukup KTP, dan kalau tidak punya KTP dia harus pastikan punya kartu keluarga. Benar, Dok ya. Seperti keluarga ya. Nah, terus biasanya Pak ada status BPJS-nya tidak aktif, padahal mungkin dia ini sudah bayar tapi tetap tidak aktif, itu apa ya Pak? Ada solusinya? Oh ya, ini menarik. Kemarin ada beberapa memang masyarakat yang mempertanyakan, Dok, persoalan kok kami sudah bayar, tapi kenapa? Ini untuk yang mandiri apa ya? Iya, khususnya ini kebanyakan yang mandiri. Kenapa kok tidak aktif? Dia merasa dirugikan. Malah ini juga yang namanya masyarakat kadang belum paham, makanya perlu kita terus berikan edukasi seperti hari ini. Dia merasa dirugikan dan malah biasanya juga menyalahkan kita, pihak pemberi pelayanan. Padahal jujur ketidakaktifkannya ini bukan karena kita Puskesmas, memang karena sistem. Jadi ya begini, perlu diketahui Bapak Ibu, khususnya masyarakat Kecamatan Mulo, jika ada dapat kasus seperti ini, itu karena saat ini BPJS terus melakukan updating data peserta, mulai dari nama, NIK, ini tanggal lahir, karena sering terjadi, Dok. Biasa datang, dia bawa kartu BPJS-nya, setelah dicek ternyata bukan dia punya. Bukan data dia punya. Yang tertukar. Iya, data tertukar. Makanya teman-teman di RME sering memberikan pemahaman bahwa silakan Pak, nanti untuk perbaikannya silakan ke Dukcapil untuk memperbaiki sehingga sudah bisa terbaca seperti itu, Dok. Tuh. Kalau untuk kepesertaan PBI atau yang ditanggung pemerintah Pak, yang tiba-tiba nonaktif itu kenapa? Oke. Ini juga perlu saya sampaikan kepada kita semua, khususnya masyarakat di Kecamatan Mulo, bahwa saat ini ada kurang lebih 700 peserta BPJS itu dinonaktifkan. Ya. Nah, mungkin akan bertanya, kok kenapa bisa? Padahal kami ini orang tidak mampu. Ya,
ini yang perlu terus juga kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat, juga dari dinas sosial, ya, terus mengedukasi. Jadi ada beberapa faktor, Dok, Ya. sehingga kartu pesertanya itu tidak aktif. Yang pertama, nah ini hati-hati, yang pertama ini, apa itu? Nah, ini jika salah satu anggota keluarga itu dia terindikasi, dia melakukan namanya judi online, Dok. Nah, itu saya katakan tadi. Ingat, saat ini kita itu sudah terintegrasi, ya, sudah berizin ke semua unit layanan, sehingga terbaca. Jadi dia tidak aktif karena dia main judi online. Nah, ini hati-hati. Ini perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, itu dia salah satu anggota keluarga sudah bekerja di perusahaan, ya, perusahaan, sehingga dia juga terbaca oleh sistem. Yang ketiga, peserta dalam setahun itu, Dok, itu minimal sekali, Ya. itu tidak pernah berkunjung atau memanfaatkan kartunya, apakah itu kunjungan sehat maupun kunjungan sakit. Nah, kemudian selanjutnya, karena tidak aktifnya itu setelah dilihat dia punya strata sosial, Dok, itu sudah berubah. Memang dulunya tidak mampu, sekarang sudah mampu. Nah, ini kan ada pendataan yang dilakukan oleh dinas sosial, seperti itu. Kemudian hal lain yang juga kadang menyebabkan ini tidak aktif, tanpa disadari, orang tua biasanya meminjamkan sertifikat. Ya, ini hati-hati juga, sertifikat tanah atau rumah kepada anggota keluarganya, apakah itu anaknya atau keluarganya, karena ya mungkin niatnya dia ingin membantu, Dok. Ya, ingin membantu karena mungkin dia butuh modal, sehingga dia pinjamkan sertifikatnya, sehingga keluarganya ini memanfaatkan sertifikat peserta tadi untuk ngambil uang di bank dengan nilai mungkin ratusan juta. Ya, kan logikanya, Dok, kalau orang yang mengambil kredit di bank dengan jumlah segitu kan berarti dia sudah tergolong mampu. Ya, itulah mungkin hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan seseorang peserta itu tiba-tiba dia nonaktif, baik itu PBI maupun yang mandiri, seperti itu. Nah, jadi itu untuk kepesertaan yang di PBI yang cover oleh pemerintah, jadi harus komunikasi kembali sama dinas sosial. Betul, ya. Untuk yang mandiri, untuk BPJS yang mandiri itu harus rutin bayar sebelum tanggal 10 setiap bulan berjalan, ya. Benar, ya. Oke. Terus Pak, BPJS ini bisa tidak digunakan untuk cek kesehatan, atau kita di Puskesmas Wolo melayani tidak untuk MCU-nya? Oke. Nah, baik, ini juga biasa terjadi di kita karena apalagi Wolo ini adalah daerah terbuka dengan adanya pabrik, ya, perusahaan ini, sehingga banyak masuk yang dari luar yang tentunya mereka ingin mencari pekerjaan, dan MCU itu salah satu syarat untuk bisa masuk. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, khususnya di masyarakat Kecamatan Wolo, untuk aturan atau regulasi BPJS itu bagi peserta yang istilahnya APS itu atas permintaan sendiri, itu tidak berlaku. Ya, itu tidak berlaku dia. Itu. Jadi ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau peserta atas permintaan sendiri, itu mohon maaf, itu memang tidak berlaku, Dok. Tapi kalau dia gunakan memang karena dia datang dia sakit, ya saya kira itu jelas itu, dan tidak mungkin ada dilakukan pungutan seperti itu. Jadi tetap bisa MCU, tapi mungkin dikenakan biaya, ya. Seperti itu. Jika permintaan sendiri. Iya, jika permintaan sendiri. Nah, tadi kan Bapak bilang kita di wilayah kita adalah wilayah pekerja, ya. Nah, terus bagaimana kalau seorang masyarakat ini datang berobat, tapi dia ini vaskesnya di wilayah tempat kerja atau wilayah tempat tinggalnya yang lama? Apakah tetap bisa dilayani di Puskesmas Wolo? Ya, baik, Dok. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi khusus untuk kasus ini itu ada dua yang perlu kami tekankan. Pertama, khususnya bagi mereka atau penduduk yang datang bekerja di Kecamatan Wolo, di perusahaan yang bagi saya, istilahnya saya itu yang ingin tinggal sementara lama,
yang lebih dari 3 bulan, kami sebaiknya itu pindah paskes dulu. Ya, kami tetap layani seperti biasa. Regulasi ada bahwa kumulatif 3 kali Ya. dalam sebulan dia datang itu masih gratis. Oh, 3 kali 3 ya? kali ya. Keempat kali itu sudah dia berlaku umum. Ya, kita informasikan untuk Iya. pindah vaskes ya. Iya, Untuk pindah vaskes. cara ganti vaskes satu ke tempat puskesmas kita itu caranya Iya. bagaimana Pak? Ya, jadi tadi itu Dok ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, yang wajib melakukan ini untuk pindah paskes itu yang pertama tadi orang luar yang datang cari kerja Iya. untuk sementara lama gitu. Yang kedua, bagi mereka yang memang pindah tugas. Nah, caranya mudah sekali. Pertama, kalau masyarakat yang sudah mampu mengakses lewat HP, itu sederhana sekali. Tadi seperti di awal saya sampaikan, pastikan ya Bapak Ibu punya HP dulu, Android, kemudian punya pulsa data. Ya, setelah itu juga kita tadi ya download aplikasi JKN Mobile-nya itu. Ya, kemudian di situ ada pilihannya nanti. Ada pilihannya untuk kita pindah paskes. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mampu mengakses itu, silakan datang pada saat jam kerja. Ya. Jam kerja kita akan dibantu. Oh iya. Ya, nanti dibantu oleh tim kita di depan di pendaftaran di RME akan membantu memindahkan Bapak Ibu paskesnya. Iya. Silakan saja setiap jam atau hari kerja kita akan bantu untuk pindah paskes. Jadi setelah dipindahkan sudah langsung berlaku Pak atau ada lama menunggu prosesnya? Oke. Nah, untuk kasus ini contoh hari ini tanggal berapa 23. ya? 23. Nah, jika Bapak Ibu hari ini tanggal 23 dipindahkan, itu tidak langsung terdaftar sebagai peserta di Puskesmas Wolo. Yeah. Itu nanti berlakunya pada saat tanggal 1 bulan berikutnya. Ya. Berlaku itu. Di tanggal 1 bulan selanjutnya ya? Iya, bulan selanjutnya, Dok. Ya. Okay. Namun bukan berarti dia kartunya sudah tidak aktif setelah dipindahkan. Tetap, Dok. Dia bisa gunakan. Iya, tetap bisa digunakan. Gunakan, ya, seperti itu. Ya, makasih informasinya Pak, sangat bermanfaat ya. Nah, terus yang jadi polemik di masyarakat juga ini Pak, dia lebih memilih ya. Contoh ya, kita dengar-dengar terus bilang, saya lebih memilih pelayanan umum saja supaya lebih diperhatikan dan lebih dilayani daripada pakai BPJS itu tidak dilayani. Itu bagaimana Pak untuk menghilangkan paradigma itu? Ya, jadi ini salah satu paradigma atau paradoks yang saya pikir salah ya. Untuk saat ini saya perlu tegaskan di hari ini, saya pikir di seluruh FKTP ya, khususnya kita di Puskesmas Wolo untuk membeda-bedakan apakah dia umum atau BPJS itu akan beda pelayanannya, saya kira sangat keliru. Ingat kami ini punya teman-teman ya, nakes itu punya tugas yang sangat mulia, ya, sangat suci dan bertanggung jawab. Ya, kami punya integritas ya dan bekerja secara kompeten ya. Jadi tidak ada kata dibedakan antara yang punya uang atau yang umum dengan yang tidak BPJS. Punya uang atau BPJS. Saya rasa keliru. Di Wolo tidak ada tempat yang seperti itu. Ya, berarti semua sama ya, antriannya sama Pak. Sama. Ya? Diperlakukan sama seperti itu. Jadi semuanya sama ya. Ya. Terima kasih Pak, jawabannya semua sangat lengkap dan banyak sekali insight yang bisa kita dapat. Terus itulah tadi obrolan kita untuk narasumber. Sekarang giliran teman-teman yang menonton untuk jika ada yang ingin dipertanyakan bisa ditampilkan. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Totalis Jarwanto ya Pak. Ya. Kalau saya mau bikin surat keterangan sakit dan surat keterangan berbadan sehat, apa masuk klaster juga? Ya. Jadi terima kasih Pak Totalis Jarwanto atas pertanyaannya, baik sekali. Untuk kasus pembuatan atau pengambilan surat keterangan sakit dan surat keterangan berbadan sehat, saya pikir tidak bisa kita langsung lompat. Ya. Harus melalui tahapan dari awal Pak, daftar dulu. Ya. Walaupun kita sehat ya? Iya, karena begini, jujur Pak ya, Pak Totalis dan kita semua, terkait surat keterangan sakit ini, apalagi ini yang banyak terjadi, itu mereka pikir ini datang tinggal daftar langsung diberikan surat itu. Iya. Ya,
ingat tadi di awal saya sampaikan bahwa kami ini adalah tim yang bekerja cukup kompeten, ya, sehingga tidak mudah mengeluarkan surat keterangan sakit maupun surat keterangan perubahan sehat tanpa diperiksa. Ya, dia harus lalui tahapannya, daftar, kemudian setelah itu daftar, kemudian dilakukan pemeriksaan di klaster sesuai dia punya golongan umurnya. Nah, kemudian itu akan ditanya, ini untuk kebutuhan apa? Nah, khusus keterangan sakit, sekali lagi saya sampaikan, kemarin ada kasus Pak, ini menyalahgunakan ini surat keterangan sakit, itu mereka datang menyatakan dirinya sakit, ya. Padahal setelah dokter periksa dia tidak sakit, ya. Makanya itulah hebatnya ILP ini, itu dilakukan screening di awal, ya. Jadi tidak bisa mereka seenaknya datang langsung minta surat sakit seperti itu. Saya kira itu Pak. Sehat sama? Ya sama. Berbadan sehat juga seperti itu. Artinya begini, harus jelas, ya. Makanya di awal di pendaftaran itu kan sudah ditanya itu, ditanya-tanya, kemudian di input, kemudian dilakukanlah screening seperti itu, sehingga mereka tidak bisa langsung menerima tanpa dilakukan pemeriksaan. Jadi harus melalui klaster Pak, jelas itu. Jadi jelas ya Pak, jawabannya itu tetap melalui alur pelayanan, yaitu tetap masuk klaster sesuai dengan usianya. Lalu sebelum kita berikan surat sakit atau surat berbadan sehat itu diperiksa atau di screening terlebih dahulu sama dokter ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Nina Nos. Apakah pasien yang keluhannya tidak gawat atau tidak gawat darurat boleh yang masuk ke puskesmas di jam pelayanan BPJS-nya tetap berlaku Pak? Oke. Tapi kasusnya ini tidak gawat darurat. Oh iya. Baik Dok, Bapak Ibu, jadi terkait pasien yang datang di luar jam pelayanan, kemudian dia tidak memiliki indikasi mengancam nyawa, istilahnya kalau bahasa kampung itu dia baik-baik saja, ya itu tadi di awal sempat saya singgung, kita akan tetap berikan dia pemahaman dulu, edukasi supaya dia paham. Untuk kasus pasien yang tidak terindikasi sebagai pasien gawat darurat, itu kami berikan edukasi, kasih pemahaman. Karena ya itulah tadi saya bilang, biasanya yang datang begini, kasus seperti ini tuh orang yang tidak pernah, belum tahu pelayanan-pelayanan yang ada di puskesmas, termasuk jam pelayanan seperti itu. Ada peraturannya ya Pak ya? Iya, ada peraturannya. Jadi setelah kita berikan edukasi, karena biasanya kalau dia datang jauh, ya seperti beberapa hari yang lalu, itu datang dari Desa Muara Lapau. Dia datang sudah jam, kalau nggak salah itu jam 2 atau jam 3. Ya kan tidak mungkin juga kami mengecewakan. Kebetulan waktu itu saya masih di kantor, maka kami bantu, kami berikan edukasi, pemahaman, dia mengerti, dan setelah itu ya kami berikan pelayanan. Tetap berikan pelayanan, sehingga berikutnya dia sudah tahu. Dan itu nanti datanya semua tersimpan kok di rekam mediknya. Ya, seperti itu Dok. Iya, jadi untuk pasien yang boleh masuk di IGD atau yang ditanyakan tadi, sebenarnya tetap di cover ya, semuanya dilayani di IGD. Cuman yang perlu kita garis bawahi yaitu yang darurat, yaitu mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain lingkungan ya. Iya, benar seperti itu. Kita cerita Pak, gimana kalau kunjungan sehat? Apakah orang berbadan sehat tetap bisa datang ke puskesmas? Iya, terkait masalah kunjungan sehat, kita kan sekarang ada program pemerintah yang namanya cek kesehatan gratis, ya CKG. Nah, CKG ini sebenarnya mereka bisa mengakses sendiri, ya mereka bisa mengakses sendiri. Ada link, ada barcode yang bisa mereka akses untuk mereka isi, ya ada di situ sesuai dengan apa pertanyaan, ya. Tapi kami biasanya menyarankan bahwa ya tolong dijawab dengan jujur. Ya CKG itu kan kita ingin pastikan diri kita kan sehat seperti itu. Ya mudah-mudahan pada saat dia mengakses link itu, mengecek kesehatannya itu dia memberikan informasi yang benar. Ya umpamanya contoh, dia sudah hipertensi Dok, tapi di situ pertanyaan itu dia seolah-olah tidak hipertensi. Nah ini juga kan saya pikir tidak baik untuk kesehatan kita ke depannya. Kita membohongi diri kita. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi CKG itu memang
sudah memberikan gambaran. Ya, kalau kita jawab sudah akan memberikan gambaran secara umum terkait kondisi kesehatan kita saat ini, dan itu akan menentukan kondisi kesehatan kita untuk masa depannya, Dok, seperti itu. Ya. Jadi di puskesmas ada program yaitu cek kesehatan gratis. CKG ya. Nah, di program CKG ini tidak serta-merta untuk masyarakat yang sakit, tapi juga masyarakat yang sehat ingin memeriksakan kesehatannya juga boleh di puskesmas ya. Ya, saya tambahkan, Dok, kenapa ILP ini hadir? Ini adalah suatu mimpi dari khususnya Kementerian Kesehatan yang tadi dokter sampaikan di awal terkait masalah transformasi. Iya, memang pemerintah ingin betul-betul memastikan seluruh masyarakat ini bisa mengakses layanan kesehatan yang ada. Iya, sehingga kita sudah bisa mendapat gambaran di wilayah kita, oh ternyata masyarakat di Kecamatan Wolo ternyata saat ini memang penyakit-penyakit PTM itu cukup tinggi. Ya, karena mungkin ya tadi itu pola hidup yang tidak begitu bagus. Itu mungkin gambaran seperti itu kira-kira. Ya baik, ini ada pertanyaan lagi Pak. Bagaimana jika pasien BPJS mau ambil rujukan? Contohnya dia sakit gigi dan dia juga ada sakit penyakit dalam. Apakah boleh? Ya, terkait masalah rujukan seperti ini, BPJS juga saat ini alhamdulillah telah memberikan kemudahan sehingga untuk mendapatkan surat rujukan itu tidak perlu double. Double tidak perlu. Artinya kalau dia umpamanya memang setelah dokter memeriksa dia ada indikasi medis, anggaplah yang pertama dia periksa mata. Sementara itu tiba-tiba dia mengeluhkan juga, dok saya punya ini keluhan sakit gigi. Sehingga yang keluar harus dua, satu dari klaster anggaplah dia dewasa, rujukan untuk ke apa namanya tadi keluhan yang pertama, kemudian keluar lagi rujukan yang keluhan kedua gigi. Nah saat ini tidak seperti itu, cukup satu saja. Nah nanti dirujuk dulu di keluhan yang pertama di Kolaka di rumah sakit. Ya nanti setelah itu baru rumah sakit di Kolaka dokter yang menangani itu memberikan rujukan internal ya ke poli giginya seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau mempunyai dua keluhan tidak dikeluarkan dua surat rujukan ya. Sekarang BPJS cuma mengeluarkan satu surat rujukan, namun nanti di fasilitas tingkat lanjut yang merujuk secara internal jika memiliki masalah yang lain. Oke. Ini ada pertanyaan dari Adik Adiba. Apakah tambal gigi bagian depan ditanggung BPJS? Tambal gigi bagian depan ya Pak. Ini mungkin tambalan laser ya. Mudah-mudahan orang BPJS dengar. Akan dijawab Pak. Iya, saya pikir ini juga menjadi tantangan bagi kami Puskesmas Wolo. Alhamdulillah untuk alat dental kami sudah punya, sudah dapat baru kemarin. Kemudian juga sudah ada scaling. Nah ini yang menjadi PR kami dan alhamdulillah kami sementara proses pemesanan untuk alat penambalannya. Ya. Nah untuk terkait apakah ditanggung BPJS? Ya saya pikir jelas ditanggung ya dok ya. Karena memang untuk penyelesaian persoalan masalah gigi memang juga sudah diatur. Ya. Nanti mungkin dokter akan membantu lebih menjelaskan terkait karena kebetulan ini bidangnya dokter Ulfa, sehingga masyarakat bisa paham yang mana sih persoalan gigi itu yang ditanggung BPJS dan tidak ditanggung. Saya kira mungkin bisa dilengkapi. Sekalian dijawab ya pertanyaannya. Jadi untuk BPJS yang di cover tambalan itu yaitu tambalan untuk gigi belakang ya. Gigi belakang yaitu itu pun bahannya masih harus pengadaan oleh puskesmas sendiri ya, tidak disediakan oleh BPJS, namun tetap di cover untuk penambalan gigi belakang. Untuk penambalan gigi depan itu harus penambalan laser ya. Penambalan laser tidak di cover oleh BPJS ya. Semoga orang BPJS dengar dan mendengar keluhan di masyarakat ya. Nah, soalnya banyak sekali ya masalah untuk yang membutuhkan tambalan laser. Namun tambalan laser ini atau tambalan estetik tidak di cover oleh BPJS ya. Seperti itu kira-kira dok. Artinya mudah-mudahan pihak BPJS hari ini mendengar sehingga bisa melakukan beberapa revisi terkait penanganan. Bisa ditinjau ulang ya Pak, tinjau ulang. Karena dental unit kita sudah bagus. Iya benar, seperti itu.
Oke, baik, saya persilakan kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement untuk masyarakat Woloh. Silakan Pak. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan di ujung acara ini. Yang pertama bahwa kepada seluruh masyarakat Kecamatan Woloh, saya perlu tekankan bahwa wajib memiliki yang namanya KTP, ya. Dan seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah Bapak Ibu dipastikan sudah terdaftar di dalam kartu keluarga, ya. Karena ini juga menjadi masalah, ya. Karena hari ini ternyata masih banyak juga masyarakat yang anggota keluarganya itu Dok belum masuk di KK. Nah, ini karena ingat tadi di awal saya sampaikan, kita ini pelayanan itu pelayanannya itu berbasis sudah online, ya. Dan kita sangat membutuhkan yang namanya NIK, ya. Ini yang perlu diketahui. Yang kedua bahwa Puskesmas Solo terus melakukan pembenahan atau berbenah, membuka yang namanya masukan, kritikan untuk perbaikan pelayanan, ya. Dan insya Allah Puskesmas Solo itu dalam hal memberikan pelayanan kami tidak pernah membeda-bedakan, ya Dok. Tadi seperti tadi ada beberapa pertanyaan, kami tidak pernah membeda-bedakan, dia mau umum, dia mau BPJS, tidak ada. Yang penting Bapak datang, apa keluhannya kami selesaikan sesuai keluhannya, kemudian setelah itu bisa menyelesaikan administrasinya di belakangan dulu. Yang penting pelayanan dulu. Dan insya Allah teman-teman atau tim di Puskesmas Solo itu akan membantu Bapak Ibu dalam keluhan apapun yang Ibu rasakan saat itu. Iya. Kemudian yang ketiga bahwa alhamdulillah pemerintah terus memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengakses layanan-layanan kesehatan khususnya. Kemudian ada lagi yang terbaru yaitu terkait, saya sedikit spill ya secara umum, bahwa sekarang ini ada namanya program Sehat Beramal yang punya program Bapak Bupati, Wakil Bupati yang saat ini alhamdulillah sudah berjalan. Dan ini juga perlu saya sampaikan, program ini luar biasa beramalnya saya bilang, karena memang sangat membantu dan meringankan beban masyarakat Dok. Ya, dan alhamdulillah untuk di Kecamatan Woloh sampai bulan ini tuh sudah ada 4 kasus yang mendapat program Sehat Beramal. Kemarin terakhir ada seorang bayi yang mengalami tumor di bagian kepala yang sudah dirujuk dan saat ini sudah dioperasi, ditangani di rumah sakit RS Kemenkes Makassar. Alhamdulillah tadi sempat keluarganya mengirimkan video, alhamdulillah kami juga sangat senang dengan kondisinya saat ini sudah banyak perubahan, anaknya sudah tidak gelisah, dia sudah tidur, dia sudah bisa tersenyum Dok. Dan yang paling terakhir bahwa kami selaku pemberi pelayanan, kami sangat berharap kepada Bapak Ibu yang akan berkunjung di Puskesmas Solo untuk mentaati ya, mengikuti segala aturan yang ada di Puskesmas Solo. Ya, karena ini juga sangat menentukan kenyamanan pelayanan. Ya, kami tidak berharap, mohon maaf, ada karena mohon maaf tanda kutip ya, merasa lebih di atas sehingga dia biasanya masih ada yang ingin lebih dulu dilayani. Mohon maaf itu tidak kami benarkan, jadi tetap harus kita mengantri Dok, seperti itu. Saya pikir ini hal-hal yang perlu diketahui. Dan yang paling terakhir, berharap kepada pemerintah Kabupaten Kolaka terus membantu kami dalam hal melengkapi sarana dan prasarana, terus juga terkait masalah SDMK, khususnya tenaga medis. Ya, mengingat jumlah penduduk di Kecamatan Woloh itu kurang lebih 23.000, ya, sehingga memang memerlukan dokter, khususnya dokter umum ini Dok, itu minimal 4, ya minimal 4, sehingga saat ini kita masih punya 3, ya. Jadi inilah harapan-harapan kami ke depan, pemerintah betul-betul memperhatikan ini sehingga pelayanan kesehatan khususnya itu bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sekira itu Dok dari saya. Ya, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Oh ada? Ini ada pertanyaan Pak, bagaimana cara memperpanjang KIS anak sekarang? Oh iya,
Ah, jadi dari Ibu Andi ya, Ibu Andi Mustikasari, bagaimana cara memperpanjang KIS anak? Ya, begini Ibu, KIS ini kita lihat dulu. Makanya saya bilang tadi, BPJS bekerja sama juga dengan sosial, terus melakukan updating data, dilihat juga kelayakannya. Apakah anak ini memang masih wajar untuk mendapatkan KIS? Iya, atau tidak? Kalau dia statusnya sudah mampu, tentunya saya pikir ini kan tidak akan bisa diberikan. Ya. Kemudian kami Ibu sekali lagi sebenarnya urusan ini bukan kami ya, bukan domain kita untuk bisa memperpanjang. Kami hanya bisa mungkin memberikan arahan, ya kemana Ibu harus pergi. Jadi kalau saya Bu izin Ibu Andi Mustikasari silakan ke dinas sosial, ya karena mereka yang lebih tahu, ya lebih tahu siapa yang layak dan siapa yang tidak layak untuk diberikan. Ya, tugas kami di sini hanya memastikan siapapun yang datang harus mendapatkan pelayanan dengan baik. Saya kira itu Dok. Iya, baik ya. Jadi bisa langsung ditanyakan ya Pak Iya, ya untuk perpanjangan KIS anak. Iya. Tapi kalau dia PNS kan kita cuman butuh surat aktif kuliah ya. Nah, anaknya umur berapa dulu ini ya? Oke. Baik. Jadi begini Dok, khusus yang anak PNS Ya. perlu, ini informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui sehingga tidak salah paham. Saat ini sistem BPJS pada saat anak kita berumur 21 tahun. 21 tahun. Ya, 21 tahun itu langsung dia nonaktif. Ya. Dinonaktifkan dulu. Nah, kalau ingin memperpanjang atau diaktifkan kembali, berarti hanya satu solusinya. Pastikan bahwa apakah anak ibu memang masih kuliah. Ya. Ya, masih kuliah. Nah, apa yang harus dilengkapi? Ya, ibu silakan mengurus surat keterangan aktif kuliahnya. Ini sampai umur 25 tahun saja, Dok. Ya, 21 terputus sementara. Kemudian BPJS mau tahu apakah setelah 21 anaknya masih lanjut umpamanya kuliah S2 ke S3, ya. Kalau memang dia masih kuliah, silakan ngambil surat keterangan aktif dari kampus tempat dia kuliah. Maka secara otomatis itu langsung diaktifkan oleh pihak BPJS seperti itu, Dok. Iya, betul. Terima kasih ya Pak jawabannya. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk penanya dan yang lain ya. Demikian informasi yang dapat kita sharing pada hari ini. Kami berharap informasi tentang BPJS dan pendaftaran dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kami Puskesmas Wolo berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat karena kesehatan Anda adalah prioritas kami. Ya. Saya Dr. Gigi Lutfia Ulfa, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.